Awas, kamu harus selalu beserta orang-orang yang jujur di dalam imannya kepada Allah, bukan munafik. Lidahnya la ilaha illallah, hatinya ada ilah selain Allah. Lidahnya la ilaha illallah, waktu dikasih musibah rontok. Kok begini amat hidup saya? Lidahnya la ilaha illallah, tak kalah usaha supaya barang kagak masuk, menyesali. Ya Allah, si fulan itu nggak ibadah, engkau kasih rizki. Nah, itu bohong. Ya, sebab tugas kita mah cuma muktasib, Allah yang kholiq. Ibarat pohon, tugas kita cuma nyiramin, yang menjadikan buah dan segalanya itu Allah. Pisang kita tanam, kita sirami, cukup kita menyiram, memberikan pupuk, jaga dari hama. Untuk menjadikan pisang sampai berwarna kuning bukan perbuatan kita, perbuatan Allah. Kalau kemudian tidak hasil, siapa yang kita sesali? Tidak ada. Tentu di dalam sesuatu itu nanti ada hikmah buat orang yang beriman. Buat orang beriman, dia usaha, kemudian gagal, karena niatnya untuk beribadah, memang gagal tadi bisnisnya, tapi pahala di dalam dia iktisab, yusal, tetap diganjar, ada balasan dari Allah. Itu enaknya orang beriman. Seorang petani, dia nanam jagung, lalu gagal panen, karena nanam jagungnya diniatkan untuk ibadah, biaya anak pesantren, nabung untuk umroh dan ibadah haji, lalu gagal, maka selama dia majunya tetap mendapatkan pahala. Sehingga enggak ada tidak enaknya untuk orang yang beriman. Al-Quran telah menerangkan alam nasroh maka sodro kawawadu'na kawidro fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Di situ ada dua kemudahan, satu kesulitan. Di dalam dunia ini lebih banyak mudah ketimbang sulit. Benar benar? Hidup kita ini lebih sering susah atau lebih sering senang? Senang. Cuma kalau lagi susah mah rasanya lama. Benar benar? Sakit sama sehat sering yang mana? Setahun kita sakit berapa kali sih ke dokter? Lebih banyak sehat ya. Apa tidak malu kalau kita mengeluh kepada Allah? Malu Pak. Beda kalau orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, kayak Sir Sokofi. Ya Allah, saya sudah lama nggak sakit. Ya Allah, jangan-jangan engkau nggak cinta kepada saya ya Allah. Para wali begitu minta sakit, Pak. Bapak pernah minta sakit? Lagi sakitnya aja nggak kesel ya. Sakit dulu. Kata Allah, sakit dulu bagaimana? Kamu baru sakit selama setahun ini. Kenapa begitu, Pak? Karena di dalam sakit, jika kita bisa sabar, di situ ada kecintaan dari Allah. Kita sakit Pak, kalau kita zikir Allah, Allah, itu Allah senang banget Pak. Makanya ada wali yang gak mau diangkat dari penyakitnya. Ya, kata muridnya, mama kalau ngedoain orang yang sakit, sama mama didoakan lalu sembuh. Kenapa mama kok doa? Apakah mama nggak minta sehat? Terus kata kiai tadi, oh saya minta sehat kepada Allah, tapi belum Allah angkat penyakitnya. Dan saya memang nggak mau sehat. Kenapa? Karena selama saya sehat, nggak pernah saya bisa melihat turunnya malaikat. Tapi tatkala saya sakit tidur di atas ranjang, malaikat sudah datang mengucapkan salam. Ini kan subjektif ya, pengalaman pribadi, tapi kitabnya ada. Dan nggak mungkin ulama berbohong. Awas, jangan pernah berbohong. Kalau kita berbohong sekali, kebohongan itu kita tutupi dengan kebohongan lagi, khawatir nyampe mati menutupi kebohongan sumul kok. Kalau kita berbohong, buru-buru minta maaf. Apa susahnya sih? Nah dari sini ulama tadi dia itu
hadisnya selama mamat. Ini ada di dalam kitab Siratul Talibin. Kenapa Pak saya sudah katakan kitabnya, bahwa yang saya sampaikan ini pernah saya kaji, pernah saya baca, masih ingat di sini. Kata ulama tersebut, semenjak saya diberikan sakit oleh Allah, banyak sekali penglihatan saya tentang alam-alam tertentu yang Allah tidak berikan di saat saya sehat. Akhirnya dia nggak lagi berharap untuk diangkat penyakitnya karena dikasih hiburan oleh Allah tentang penglihatan tadi. Nah biasanya itu memang orang-orang yang soleh, bukan kita. Kalau kita pilih sedikit bawa ke dokter, jangan kayak wali. Kayak wali dulu maksudnya. Kenapa Pak? Agak ke dokter. Pak wali juga gak ke dokter. Iya wali mas sabar. Bapak lagi pilek, kucing aja dimarahin. Kita kan kalau lagi sakit ya galak sama anak ya. Nah kita harus ke dokter. Kalau tadi sabar. Jadi kita harus tahu makom kita seperti apa. Dari tahunya makom kita, kemudian kita akan menjadi orang yang bijaksana. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pengajian ini sudah dibuka, bahkan wali di depan saya sendiri waktu kita makan bareng ya dengan dia, wali bercerita bahwa malam Sabtu akan dimulai pengajian. Wali cerita insya Allah kalau ada halangan saya akan hadir. Alhamdulillah saya hadir sini mendapatkan manfaat yang besar. Belum zikir sudah didoakan oleh teman-teman yang begitu baik. Mudah-mudahan kalau Allah kasih umur panjang saya bisa beribadah kepada Allah dari sini omah. Begitu juga dengan para hadirin. Ya. Oleh karenanya jangan pernah menomorduakan ngaji, menomorduakan ibadah. Jangan pernah Pak. Karena kalau si mayit ini berada di dalam naksin itu burung batang. Si mayit berkata demikian Pak di dalam hadis. Hai anak-anakku, itu dia ngomong tuh nasihatin kepada anak-anaknya. Awas jangan sampai kamu itu tertipu dengan dunia sebagaimana bapakmu nak. Tatkala mayit di bawah burung batang. Awas nak. Makanya kata Rasulullah, jika saja suara itu terbuka didengar oleh orang yang hidup, saat itu dia tidak akan menjadi nafsu mencari dunia, maka itu ditutup. Nah kita tahu dari hadis paling tidak dari dunia jangan sampai melupakan kita akan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tansa nasibaka minad dunya, kamu memang akan kembali kepada akhirat, tapi janganlah kamu melupakan dunia. Ulama thariqah ngertiinnya begini Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia mah bisa ditunda. Akhirat kagak bisa ditunda. Kita ini urusan dunia, ngebangun rumah bisa kita tunda, istirahat dulu karena nggak ada dana. Walaupun kita ada dana, kita mau istirahatkan 2 hari bisa. Kalau akhirat nggak bisa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah, kalau akhirat jangan nunda-nunda. Itu yang dimaksud wala tansa nasibaka. Sekali kamu menunda akhirat celaka. Ya. Sekali menunda akhirat celaka. Kalau dunia ditunda kita nggak celaka. Kita mengambil duit nih, kita tunda besok nggak celaka, itu duit tetap nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kamu sudah menunda sholat, Zuhur nggak dilakukan atau nunda nanti saja kalau sudah tua, celaka. Dunia nggak bisa ditunda, walaupun sana si bakatnya begitu. Jangan sampai kita mencari dunia, kemudian akhirat kita tinggalkan. Inilah MPTT diadakan oleh Abuya, kemudian Wali juga, di mana tadi ada satu lagi tujuannya supaya kita jangan menunda akhirat. Awas nanti malam Rebo ya di sini ya malam apa? Rabu malam apa lagi? Sekarang Jumat terus. Nah, itu jangan ditunda Pak ya. Sesibuk apapun segera. Kenapa? Karena yang kita bawa nanti ya ini. Kalau ini ya kita lakukan, ya siapapun nggak bisa nolong kita.
Oh, saya mau mengikut Buya walaupun saya gak sholat, sama Buya deh, mau ditolong. Jangankan Buya, Rasul juga enggak. Contohnya ada membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'ab al-Aslami, riwayat Muslim nih Pak. Ka'ab al-Aslami itu salah satu pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul masuk ke dalam rumahnya itu sendal taruh di sini oleh beliau. Sampai subuh itu Pak. Lalu Rasul melihat kesungguhan Ka'ab al-Aslami, makanya dalam Thariqah itu ada murid melayani murid semata-mata hanya untuk itu, nanti supaya di akhirat ditolong. Ka'ab al-Aslami menjadi pelayan Rasulullah, melihat Ka'ab al-Aslami ini selalu mengkhodami Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, mintalah oleh kamu ingin apa, nanti aku doakan kepada Allah. Ini Ka'ab tidak meminta apa-apa Pak. Ya Rasul, yang saya minta murafaqataka fil jannah. Saya hanya ingin menjadi temanmu di surga. Dan surga Rasul kan tentunya tinggi ya. Kalaupun Ka'ab tadi masuk surga, tentu tidak akan pernah sama. Indah surganya. Kemudian kata Rasulullah, Pak, enggak begini kata Rasul, tenang aja Ka'ab, yang penting kamu melayani saya aja, pegang itu sendal, nggak harus sholat, entar aku bawa ke surga. Enggak. Kalau kamu ingin masuk surga menjadi pelayanku di surga, pasir sujudat, perbanyaklah sujudmu kepada Allah. Kadang-kadang ada orang Thariqah, saya sih nggak harus sholat, nanti guru yang bawa ke surga. Begitu gurunya sasar, benar kamu nggak harus sholat, biar nanti guru yang bawa ke surga. Gurunya kagak sholat, neraka dua-duanya. Jadi awas, jangan salah memahami. Kalau betul kita cinta dengan seorang manusia, ibadahnya kita contoh. Buya habis johor lagi. Ya, ibadahin ya Allah. Lo kenapa? Ada orang agak sholat berharap nanti ditolong Buya, mau marah Buya nggak nolong. Kenapa Buya tidak mencontohkan itu? Rasul juga begitu. Ya, jangan suka memudahkan urusan akhirat. Genting Pak, akhiratnya genting banget. Dicabut nyawa itu genting. Kalau Rasul dicabut nyawa sampai minta air dulu sama Aisyah, diusap wajahnya. Begitu juga gerak. Semakin banyak dosa yang kita lakukan dan belum kita tobati, itu orang susah keluarnya Pak. Maka ada orang dicabut nyawa, kakinya sampai kaku. Dan kita banyak dosa. Tempat ini adalah satu sarana supaya kita dicabut nyawanya enak dan supaya kita husnul. Maka belajarlah untuk mencintai orang yang berbuat baik. Siapapun, mau kenal, mau kagak. Kalau ada orang baik, cintai. Kayak tadi di rest area, saya mau kadang kalau ada supir kotor ini, dia celana ada sholat. Ya Allah, kayaknya mulia ini masih cerita saya ya, subjektif lagi. Kayaknya muliaan dia, ya Allah, dia capek, udah gak ada tangan lagi. Kalau kita kan mobil gaya bersih lah, gak kotor kayak kita, tapi masih menyempatkan sholat, sujud di hadapanmu, ya Allah. Gajinya berapa sih? Bawa pisang dari Lampung. Saya gak merasa mulia dari itu. Dia capek itu, lepisnya ada getah pisang, lalu sujud di hadapanmu, ya Allah. Nah kalau kita mobilnya full AC, bangkunya juga bersih, ini kagak kotor, kayaknya saya nggak mulia di hadapanmu, ya Allah. Terus sujud orang itu di depan saya, cinta saya pada lihat. Nah makanya tadi yang Mama Alul diterangkan, anak-anak jalanan ya. Banyak para wali itu yang menjadi yang latar belakangnya dari anak jalanan, baik zaman setelah Rasulullah ataupun
zaman sebelum Rasulullah banyak Pak. Maka rata-rata yang jadi wali itu dari latar belakang seperti itu nggak sedikit. Abdullah bin Mubarak kan perampok Pak. Awalnya akhirnya menangisi dosa-dosanya, seakan-akan walaupun dia sholat udah 100 rakaat itu nggak ketebus dengan dosa yang pernah dia lakukan. Makanya banyak yang diangkat menjadi wali. Selamat buat teman-teman yang mau kumpul di sini, kalau di mana saja dari pengajian Abu ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Juga saya terima kasih doanya tadi. Saya berharap semoga kalau saya doa sendirian, ada istilah kan doa yang paling diijabah itu lidah orang lain bukan lidah saya. Kalau saya minta diampuni dosa itu lidah saya. Tapi kalau saya minta diampuni dosa pakai lidah orang lain, lidah orang itu nggak pernah saya pakai berbuat dosa sama saya. Benar apa benar? Kalau lidah yang saya pakai ini saya udah pakai dosa. Lalu saya minta diampuni dosa, meminta diampuni dosa oleh lidah yang pernah saya pakai berbuat dosa, itu lambat diijabahnya. Tadi Arul ngedoain saya, lidah Arul nggak pernah saya pakai berbuat dosa, lalu ngedoain saya, ngedoain kita, mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong, oh Anda nggak perlu doa ente, jangan begitu. Doa yang paling bagus adalah doa lidah orang lain, karena lidah orang lain nggak pernah kita pakai dosa. Kita ibu bapak rahimahumullah, saya di sini alhamdulillah wali dan hanya mengharapkan semoga aja mendapatkan syafaat dari ibu dan bapak-bapak. Saya nggak tahu di hadapan Allah yang mulia dari siapa. Ilmu itu nggak jaminan, karena banyak juga orang yang berilmu nanti kan ada patuh hadis dalam Bukhari, ada orang disiksa banget kakinya ditarik sama tambah ini, lalu ditanya, dosa apa orang ini ya Allah? Orang ini adalah ulama yang lidahnya jahat menyakiti orang lain. Sampai begitunya sisaan ulama. Sampai nanya ahli neraka, ini orang dosanya apa? Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dari sini kemuliaan itu yang milik orang-orang yang solih. Kita belum solih, belum soleh. Mudah-mudahan bekal kita cinta kepada orang solih, kita dikumpulkan beserta orang-orang solih. Segitu saja, yuk kita zikir. Intinya zikir, nah zikir matahari sekali asal betul ke sana, dosa 4.000 diampuni. Ya. Saja mohon maaf ibu bapak apabila ada kesalahan. Saya ini banyak ngomong, banyak dosa. Maafin kalau ada kesalahan, jangan tutup saya di yaumil qiyamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.